Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Kali ini kita akan membahas kemungkinan sebab terjadinya perselingkuhan. Nah, ini kemungkinan ya, karena masing-masing orang itu pasti punya case yang berbeda, punya permasalahan yang berbeda. Ini kemungkinan yang terjadi atau yang biasanya terjadi. Oke, sebabnya biasanya apa? Pernikahan itu ya, biasanya ketika dua pasang manusia memutuskan menikah, itu karena katanya atas dasar cinta. Aku ini jane ya bingung loh, cinta itu apa gitu. Karena aku punya pengalaman banyak tentang pernikahan. Aku 2 kali nikah. Pernikahan pertama gagal ya. Karena aku menikah tidak berdasarkan cinta. Jadi memilih menikah itu bukan karena cinta. Terus yang kedua, aku juga nggak tahu kenapa harus menikah dengannya, ya. Dan banyak yang terjadi. Dan kami bertahan dengan ketidakidealan itu, ya. Aku belajar untuk memahami, belajar untuk memaklumi, belajar untuk mengerti, sampai Tuhan menyelesaikan pernikahan yang sebenarnya tidak ideal ini gitu. Tahun 2021 suamiku meninggal karena COVID ya, kena Delta. Dan alhamdulillah aku bersyukur itu adalah penyelesaian terbaik dari Gusti Allah ya, untuk semua problematika yang ada di dalam rumah tangga kami. Jadi penyelesaian yang sempurna, benar-benar diselesaikan dengan cara yang sempurna menurutku ya. Nah, apa biasanya? Aku tidak menceritakan tentang apa yang terjadi padaku ya, tapi aku akan berbicara berdasarkan kasus-kasus ya yang selama ini datang padaku. Jadi ini permasalahan banyak orang yang aku tangani selama ya aku menjalani tugas kehidupan ini. Biasanya terjadi perselingkuhan itu karena jenuh, ya, karena monoton, begitu-begitu aja, ritmenya begitu-begitu aja, monoton. Terus ya, yang bikin lebih jenuh lagi, ketika di rumah itu tidak merasa damai. Jadi ketika masuk ke dalam rumah itu tidak terbangun rasa damai, tidak terbangun rasa tenang, rasa nyaman, rasa tentram. Kok bisa Bun? Iya. Nah ini kembali lagi pada kita perempuan ya. Ya coba bayangkan lah ya. Coba bayangkan ketika masuk rumah itu ya. Tulisan yang ada di dalam kepala itu, yang ada di jidat kita itu. Tagihan bayar listrik. Tagihan bayar sekolah. Uang belanja. Tagihan untuk bayar kredit mobil, kredit motor, dan segala macam. Jadi hidupnya itu penuh dengan tagihan gitu. Dan itu kan biasanya, aku ngomong biasanya ya, biasanya itu kan beban-beban itu dibebankan pada si laki-laki. Seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya,
Ini aku harus hati-hati. Kalau nggak gitu nanti aku dikeroyok perempuan se-Indonesia Raya. Nah ya, ini untuk evaluasi aja ya, nah, teman-teman perempuan ya, untuk evaluasi. Jadi kebanyakan akhirnya nggak nyaman. Sampai di rumah informasinya sudah tagihan ini, tagihan itu. Duit mulu lah gitu. Akhirnya nggak damai. Pulang masuk rumah itu jadi nggak gembira dengan adanya tagihan-tagihan itu. Jadi rutinitas yang dijalani mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ya hanya karena memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Dan laki-laki itu tidak merasa enjoy, tidak merasa bahagia. Merasa di bawah tekanan. Tekanan apa? Tekanan tagihan-tagihan itu. Tekanan kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, ini perlu jadi bahan evaluasi ya. Hidup zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Kebutuhan zaman sekarang itu banyak. Apalagi kalau kita tidak bisa ngerem. Karena kebutuhan hidup zaman sekarang itu adalah seperti yang lain. Aku ulang ya. Kebutuhan hidup di zaman sekarang adalah sama seperti yang lain. Jadi tuntutannya itu supaya bisa sama kayak yang lain. Bukan secukupnya kita atau pilihan kita untuk menyederhanakan sesuatu, enggak. Pengen sama kayak yang lain. Dianggap sukses kalau sudah punya ini, itu dan segala macamnya. Akhirnya pasangan itu harus bekerja keras untuk memenuhi semua tuntutan itu. Atau kalau dua-duanya bekerja, dua-duanya sibuk berkarir, mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan apa? Kebutuhan supaya bisa sama dengan yang lain. Kebahagiaan tidak terbangun. Sukacita ketika di rumah sudah tidak bisa terbangun. Kalau dua-duanya kerja sampai rumah podo kesele. Ngobrol dikit masalah sensitif, breng jadi masalah. Ada waktu Sabtu, Minggu, itu pun kadang-kadang juga tidak digunakan secara maksimal. Sibuk, semua sibuk. Sibuk sendiri-sendiri. Biasanya tidak bekerja sama, tapi bekerja bersama-sama. Yang laki sibuk dengan pekerjaannya, yang perempuan sibuk dengan pekerjaannya. Jadi seolah-olah bareng, seolah-olah satu rumah, seolah-olah tidur bareng setiap malam. Tapi sebenarnya apa yang ada di kepala mereka itu sendiri-sendiri. Ayo coba dipreteli, coba dijadikan perenungan ini ya. Ya kita santai-santai aja lah, kita sambil ketawa-ketawa aja, nggak usah terlalu serius. Tapi ini patut untuk dijadikan perenungan. Dalam rumah tangga itu harusnya bekerja sama. Jadi saling support satu sama lain. Tapi kebanyakan yang terbangun sekarang adalah bekerja bersama. Yang laki-laki bekerja sibuk dengan pekerjaannya sendiri, yang perempuan bekerja sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Pulang ke rumah seolah-olah ketemu, seolah-olah satu rumah, seolah-olah tidur bareng. Tapi yang ada di kepalanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ketika berada di luar, wah, ada orang yang bisa memenuhi ruang kosong yang ada di dalam diri masing-masing. Ngobrol, gatuk, nyaman,
akhirnya terjadilah yang dinamakan sekarang itu perselingkuhan itu ya. Aku sih nggak ngerti definisi perselingkuhan itu apa. Tapi sebenarnya ya sah-sah aja ketika kita menjalin relasi dengan lawan jenis di luar sana. Sah-sah aja. Sesuai kebutuhan, dan kita harus tahu batasan-batasannya. Asal itu bisa membangun ya, bisa membangun kita. Kita yang tahu porsinya. Kita yang tahu itu manfaat atau tidak. Tapi ada baiknya pasangan itu belajar. Ya. Belajar untuk apa? Belajar masing-masing untuk menjadi perempuan atau menjadi laki-laki seperti yang ada di luar sana. Yang bisa mengisi ruang kosong di dalam diri masing-masing pasangan. Gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir, oh ini jadi suami atau istri. Enggak. Jadilah sahabat. Jadilah teman. Jadilah TTM-an. Atau jadikan pasanganmu itu sebagai selingkuhanmu juga enggak apa-apa. Asal apa? Asal itu bisa memenuhi ruang-ruang kosong yang ada di dalam diri masing-masing pasangan. Kita hidup itu butuh variasi. Biar nggak monoton. Butuh macam-macam rasa. Biar nggak jenuh, biar nggak bosan. Dan kalian yang harus tahu. Masing-masing itu harus tahu. Biar apa? Biar saling mengisi. Dan kalau udah berumah tangga, cinta itu paling bertahan sampai berapa tahun sih? Kalau tahun itu udah bagus ya. Berapa bulan? Dan selebihnya yang ada apa? Sisanya. Oke, cinta itu dalam rumah tangga bisa bertahan 1 tahun. Ya oke lah 1 tahun. Terus sisanya apa? Sisanya adalah tuntutan kewajiban dan tagihan-tagihan itu kan. Lama-lama cinta itu terkikis, makin habis. Yang tersisa apa? Yang tersisa rasa sayang. Dan kalau tidak bisa memaintain rasa sayang itu, yang ekstrim adalah yang tersisa adalah rasa kasihan. Yomong karena komitmen, yomong karena tanggung jawab. Itu yang paling bahaya, teman. Oke, kita akan ketemu di sesi dan topik selanjutnya. Masih tentang cinta, masih tentang pernikahan, masih tentang kesetiaan dan perselingkuhan. Oke? Rahayu. Dadah.